Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima Bekasi. Ini insyaallah pertemuan kita yang terakhir berkaitan dengan Kitabul Jami'. Mudah-mudahan malam ini kita selesaikan. Harap kesabaran dari ikhwan dan akhwat sekalian. InsyaAllah pertemuan berikut kita akan masuk pada pembahasan yang lain. Ya. Kita masih pada zikir dan doa. Hadis nomor 1576. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang berdoa dengan doanya, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. dengan kepada Allah, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, al-ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kepada Allah, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, al-ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kepada Allah, la ilaha illa anta, denganmu. Orang ini berdoa dengan mengucapkan bertawassul dengan lafal-lafal tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengomentari, laqad sa'ala Allah bismihi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Sungguh orang ini telah memohon kepada Allah dengan namanya Allah yang jika Allah diminta dengan nama tersebut maka Allah akan memberi, dan jika Allah berdoa dengan nama tersebut maka Allah akan memenuhi doanya. Hadis riwayat Al-Arba'ah, Arba'ah maksudnya Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, dan Sunan Abi Daud, wa Sahih Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini para ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tentang dianjurkannya seorang ketika berdoa dengan bertawassul. Ya, dan orang ini berdoa dia dengan dua tawassul. Pertama dia tawassul dengan amal soleh dia. Makanya dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan bahwasanya aku bersaksi Engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, yang tidak ada berhak disembah kecuali Engkau. Yaitu dia bertawassul dengan tauhidnya. Dia bertawassul dengan tauhidnya. Kemudian dalam tawassulnya tersebut dia pengakuan terhadap bertauhid, dia sebut nama-nama Allah yang luar biasa, yaitu Allah, la ilaha illa anta, kemudian al-ahad, as-samad, ya. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sebagai Allah, la ilaha illa anta, kemudian al-ahad, as-samad, ya. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sebagai Allah, la ilaha illa anta, kemudian al-ahad, as-samad, ya. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sebagai Allah, la ilaha illa anta, kemudian al-ahad, as-samad, ya. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul sebagai Allah, la ilaha illa anta, kemudian al-ahad, as-samad, ya. Alladzi lam yalid wa lam yulad sebagai Allah, la ilaha illa anta, kemudian al-ahad, as-samad, ya. Alladzi lam yalid wa lam yulad sebagai Allah, la ilaha illa anta, kemudian al-ahad, as-samad, ya. Alladzi lam yalid wa lam yulad sebagai Allah, la ilaha illa anta, kemudian al-ahad, as-samad. Seandainya Allah punya anak, kata Nabi, maka aku adalah yang pertama menyembah anaknya tersebut. Dan ini menghilangkan keesaan. Allah punya anak, kata Nabi, maka aku adalah yang pertama menyembah anaknya tersebut. Dan ini menghilangkan keesaan. Allah punya anak, kata Nabi, aku adalah yang pertama menyembah anaknya tersebut. Dan ini menghilangkan keesaan. Allah punya anak, kata Nabi, aku adalah yang pertama menyembah anaknya tersebut. Dan ini menghilangkan keesaan. Allah punya anak, kata Nabi, aku adalah yang pertama menyembah anaknya tersebut. Dan ini menghilangkan keesaan. Allah punya anak, kata Nabi, dengan Allah. Ya, ini sudah pernah kita sebutkan. Surat Al-Ikhlas menyebutkan tentang syarat-syarat Tuhan. Tuhan itu syaratnya 4. Pertama, Qul huwallahu ahad, dia Maha Esa, tidak berbilang. Ya. Kemudian Allahus Samad, dia semuanya membutuhkan kepada dia dan dia tidak membutuhkan kepada siapapun. Kemudian lam yalid wa lam yulad, dia tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Yang keempat, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Inilah 4 syarat Tuhan yang tidak terpenuhi kecuali pada
Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama-agama yang lain maka mereka menyembah Tuhan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Kalau enggak dilahirkan ya, atau kemudian Tuhan tersebut dulunya tidak ada menjadi ada, atau Tuhan tersebut ada berbilang, atau Tuhan tersebut ada yang setara dengannya sehingga tidak ada yang memenuhi persyaratan Tuhan. Nah, Nabi mengatakan orang ini telah bermohon kepada Allah dengan nama Allah yang agung, yang jika seorang Allah diminta dengan nama tersebut, maka Allah akan mengabulkan, dan jika Allah didoa dengan nama tersebut, maka Allah akan memenuhi doa tersebut. Jadi boleh kita berdoa dengan doa ini, kita meniru orang ini dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah, la ilaha illa anta al-ahadus samad, ya, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kita berdoa. Jadi kita buka doa kita dengan bertawassul tadi. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah, la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kemudian seorang mengutarakan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bertawassul dengan tauhid ya. Kita sudah sebutkan di antara tawassul yang syar'i adalah bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan di antaranya tawassul dengan amal soleh yang kita lakukan. Dan orang ini bertawassul dengan tauhidnya, dia mengatakan bi anni asyhadu annaka, aku bermohon kepada engkau dengan di mana aku bersaksi engkau adalah Maha Esa. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallam idza asbaha, adalah Rasulullah sallam jika telah tiba di pagi hari, yaqul, jika masuk waktu subuh, beliau berkata, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, karena engkaulah kami tiba di waktu pagi. Wa bika amsayna, dengan engkau pula kami tiba di waktu sore. Wa bika nahya, dan karena engkau pula kami hidup. Wa bika namut, dan dengan engkau pula kami meninggal. Wa ilaikan nusyur, dan kepada engkaulah kami akan dibangkitkan. Wa idza amsa qala mithla dzalik, dan jika sudah tiba sore hari, Nabi mengucapkan doa yang sama, illa annahu qala wa ilaikal masir, hanya saja di penghujungnya Nabi berkata wa ilaikal masir, kepada engkaulah kami akan kembali. Jadi ini doa di antara doa zikir pagi petang. Bedanya cuma ujungnya. Kalau di pagi hari kita baca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur, dibuka dengan bika asbahna. Ya, kalau di sore dibuka dengan bika amsayna. Ya. Kemudian kalau sore hari kita bilang wa ilaikal masir, kepada engkaulah kami kembali. Kalau di pagi hari wa ilaikan nusyur, kepada engkaulah kami dibangkitkan. Bagaimana supaya kita tidak keliru? Kita ingat doa doa bangun tidur, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan dibangkitkan, ya. Wa ilaihin nusyur, akan dikumpulkan, dibangkitkan, ya. Ya, karena Ibnu Qayyim mengatakan tatkala kita baru bangun dari tidur, mengingatkan kita bagaimana kalau kita dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Berbeda tatkala di sore hari kita menjelang masuk ke dalam malam hari dan kita bakalan tidur, seakan-akan kita kembali kepada Allah, karena begitu kita tidur nyawa kita dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk mudah untuk mudah menghafal. Saya ulangi, ya. Atau kita tulislah biar enggak bingung, ya. Kalau pagi hari, Allahumma bika asbahna wa bika asbahna wa bika amsayna wa bika amsayna asbahna wa bika Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut, kemudian wa ilaika an-nusyur. Ini kalau pagi hari. Pagi hari. Zikir pagi. Nah, kalau zikir petang, kita bilang Allahumma sama bika tapi amsayna. Amsayna. Kemudian wa bika asbahna. Dibalik aja, ya. Kemudian wa ilaikal masir.
Wa ilaikan nusyur artinya kepada Engkaulah kami akan dibangkitkan, ya. Kepadamulah kami dikumpulkan atau dibangkitkan. Ini kepadamulah kami kembali. Kenapa? Karena ketika kita katakan kita dibangkitkan, mengingatkan kita bahwasanya kita baru aja mati, kita baru saja mati kecil dalam tidur. Makanya di pagi hari ketika kita bangun tidur, kita baca doa, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan kita kembali setelah mematikan kita, dan kepadanya kita akan dibangkitkan, ya. Akan dibangkitkan. Adapun kalau sore hari kita bilang kami akan kembali, kenapa? Karena kita akan kembali al-masir. Kenapa? Karena sore adalah penghujung hari. Ya. Kita akan tidur dan ruh kita akan kembali kepada Allah. Kembali dipegang oleh Allah ketika tidur. Apakah kita bangun atau kita meninggal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini zikir pagi, zikir petang. Apa maknanya bika amsayna, bika asbahna, ya? Maknanya dua. Bika asbahna, dengan engkaulah kami tiba di pagi hari, ya. Bika asbahna artinya apa? Dengan engkaulah kami tiba di pagi hari, kami bisa mendapati subuh, mendapati pagi. Apa maksudnya bika asbahna? Ada dua tafsiran, dua makna. Bika asbahna, dengan engkaulah kami tiba di pagi hari. Maksudnya, ya Allah, karena engkaulah bisa datang waktu subuh, waktu pagi. Kalau Allah berkehendak akan malam terus. Allah tidak akan cahaya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena engkaulah kami bisa hidup sampai pagi. Bisa hidup hingga menemui pagi. Itu maksudnya, ya. Jadi kita hayati. Kalau sore pun demikian. Karena engkaulah ya Allah, maka bisa tiba waktu sore. Dan karena engkaulah kami bisa menemui waktu sore. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Menurut kalian bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam bagi kalian selama-lamanya sampai hari kiamat, enggak ada siangnya. Allah bisa. Allah bikin malam selama-lamanya. Man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan selain Allah? Ya'tikum bidhiya, yang bisa mendatangkan cahaya, yang bisa mendatangkan subuh, siapa? Pagi hari, enggak ada. Afala tasma'un, tidakkah kalian mendengar? Kemudian Allah berfirman, Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan. Bagaimana menurut kalian jika Allah menjadikan siang hari selama-lamanya bagi kalian? Ila yaumil qiyamah, tidak ada malam, siang melulu. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskunun. Ya, siapakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam bagi kalian sehingga kalian bisa istirahat di malam hari? Ya, oleh karenanya Allah yang mendatangkan malam, Allah mendatangkan pagi, kata Allah falikul isbah, ya. Falikul isbah, Allah yang membuka pagi hari. Oleh karenanya ketika kita di pagi hari kita memuji Allah, kita mengatakan Allahumma bika asbahna, ya Allah, dengan engkaulah kami tiba di pagi hari, yaitu engkau yang mendatangkan pagi hari ini dan engkau yang menghidupkan kami bisa bertemu dengan pagi hari sehingga kami bisa beribadah kembali, ya. Ya. Oleh karenanya di antara doa bangun tidur, alhamdulillah ahyani wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali,
wa radda ilayya ruhi, dan mengembalikan ruhku, wa adzina li bi dzikrihi, dan mengizinkan aku untuk bisa berzikir kepadanya. Ya akhi, di pagi hari kita bersyukur kepada Allah. Orang banyak di pagi hari lagi tenggelam dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada yang tidur, ada yang ini, ada yang sibuk dengan dunia dan macam-macamnya, ada yang mungkin bermaksiat. Kita alhamdulillah kita buka dengan berzikir kepada Allah. Salat subuh, setelah salat subuh kita zikir pagi petang, ya alhamdulillah ya. Kita mengakui Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur, ya. Ya Allah, dengan Engkau lah kami bisa mencapai waktu pagi. Dengan Engkau lah pagi ini tiba, ya. Dan kepada Engkau lah kami akan dikumpulkan. Taib. Ini doa di antara zikir pagi petang hendaknya diperhatikan oleh seseorang. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Anas radhiyallahu taala anhu, qala kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Adalah doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan ini hadis diriwayatkan di antaranya oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian ada kelanjutannya setelah itu, wa kana Anasun idza arada an yad'u bi da'watin da'a biha. Adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jika ingin berdoa dengan suatu doa, dia berdoa dengan doa ini. Wa idza arada an yad'u bi du'ain da'a biha. Ya, kalau beliau ingin berdoa dengan suatu doa samanya, maka Anas berdoa dengan doa tersebut, ya. Anas berdoa dengan doa tersebut. Saya ingin baca penjelasan dari bentar, ya. Ya, ini idza arada an yakhtasir fi du'a da'a biha, in arada an yad'u bi da'awat tawilah da'a biha dhimna da'awatihi li hirsihi 'alaiha. Ini penjelasan dari Al-Banna dalam syarah Musnad Imam Ahmad. Maksudnya Anas bin Malik kalau ingin berdoa, dia punya keinginan dan dia berdoa ingin menyingkat, maka dia doa dengan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya dikatakan oleh orang-orang Indonesia, atau kita katakan dengan doa sapu jagat. Maksudnya apa? Karena kebaikan apapun kalau kita ingin minta, tinggal bilang doa ini. Karena tidak ada yang kita minta dalam kehidupan ini kecuali apa? Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dijauhkan dari neraka jahanam. Sudah. Meminta apapun pasti kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dijauhkan dari neraka jahanam. Oleh karenanya Anas menerapkan, karena dia tahu Nabi sering berdoa dengan doa ini, maka ini doa kita hafal semua, ya. Kita hafal semua. Cuma kita mungkin jarang berdoa dengan doa ini, atau kita anggap remeh doa ini. Padahal doa ini adalah doa yang jami', yang itu mencakup seluruh permintaan. Orang istilahnya tergantung niat mau minta apa. Karena yang kita minta pasti kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Makanya disebutkan oleh para salaf, jika seorang ingin minta istri solehah, berdoa dengan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami hasanah, kebaikan di dunia. Apa itu? Di antara istri solehah. Di antara kebaikan yang terbaik di dunia ini adalah istri solehah. Itu hasanah. Bukan istri namanya hasanah, bukan, ya. Tapi hasanah itu maksudnya kebaikan. Di antara kebaikan yang luar biasa adalah istri yang solehah, ya. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Artinya para salaf memahami bahwasanya ini doa bisa minta apa saja. Dan ini dipahami oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian Anas juga kalau ingin doa dengan doa yang panjang, ya, ingin doa dengan doa yang panjang, maka dia masukkan doa ini dalam rangkaian doa-doanya. Doa panjang pasti diselipin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini menunjukkan bagaimana praktek salaf seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengerti betul tentang doa ini. Dan disebutkan juga dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini juga ketika antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, ya. Dari Abdullah bin Sa'ib, ya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina ruknil yamani wal hajar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tahu bahwasanya tawaf itu doanya bebas, tidak ada doa khusus. Doa khusus cuma satu. Doa khusus cuma satu, dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seorang boleh mengulang-ulang doa tersebut. Adapun dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani bebas doanya. Ketika Nabi membaca doa ini yang sampai kepada kita, Nabi mengkhususkan doa ini antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, menunjukkan doa ini adalah doa yang spesial ya. Dalam riwayat disebutkan ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau ketika tawaf beliau berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tatkala Ibnu Umar sampai kepada Hajar Aswad, beliau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Jadi ini doa yang dibaca ketika tawaf, ketika seorang menuju Hajar Aswad. Doa ini ya menunjukkan boleh bagi kita untuk meminta kebaikan di dunia. Ya. Kita banyak hal yang kita inginkan, tapi kita nggak tahu itu baik atau tidak. Ya. Oleh karena kita minta kebaikan di dunia. Kita ingin apa yang Allah berikan kepada kita baik di dunia untuk akhirat kita. Tapi kita minta boleh. Seorang boleh minta istri salehah, seorang boleh minta hal-hal yang baik, ya, tempat tinggal yang nyaman, kendaraan yang nyaman, yang itu kebaikan untuk dijadikan sebagai sarana untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh kita minta dunia, ya. Karena itu yang di depan mata kita, makanya disebutkan didahulukan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami berikanlah anugerah kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga berikanlah kami kebaikan di akhirat. Hasanah maksudnya adalah surga. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari neraka jahanam ya. Ya. Jadi boleh minta dunia, yang tidak boleh adalah mendahulukan dunia daripada akhirat. Itu yang tidak boleh. Allah berfirman mencela orang-orang kafir, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih baik daripada dan lebih kekal daripada dunia. Bagaimana seorang tahu dia mendahulukan daripada akhirat? Orientasi pikirannya. Lihat dia pikirannya apa? Dunia atau enggak? Dunia melulu. Tapi ada kalau orang orientasinya akhirat. Dia cari dunia tapi pikirannya saya mau ke akhirat. Saya mau ini, saya mau sedekah, saya mau menyenangkan anak-anak, saya menyenangkan orang tua, saya ingin bantu masjid, saya ingin bikin membantu dakwah, saya ingin bangun masjid, saya ingin membantu orang-orang di pondok, saya ingin. Dia cari dunia tapi orientasinya akhirat. Ini berarti dia tidak mendahulukan dunia daripada akhirat. Tapi beda orang yang ketika mencari dunia memang orientasi dunia. Dunia ini pengen rumah mewah, pengen mewah. Sementara waktunya untuk akhirat hanya sedikit. Sehingga dia mendahulukan diri daripada akhirat ya. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah, carilah fima ataqallah, apa yang Allah berikan kepada engkau berupa karunia darul akhirah. Gunakan untuk mencari darul akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi apa yang Allah berikan kepadamu, gunakanlah untuk mencari akhirat. Tapi jangan lupa bagian dari dunia, enggak ada masalah. Kita nikmati dunia, tapi orientasi kita akhirat. Jangan sebaliknya. Orientasi dunia jangan lupa akhirat, keliru. Banyak orang, kamu silakan cari tapi jangan lupa akhiratmu. Keliru. Cari akhiratmu, jangan lupa duniamu. Jangan lupa duniamu. Ya, kalau cara berpikir kita keliru, maka bisa jadi akhirnya kita mendahulukan dunia daripada akhirat. Oleh karenanya pernyataan yang mengatakan bahwasanya seimbang dunia akhirat itu enggak benar ya. Boleh penampakannya seimbang tapi orientasi enggak boleh seimbang. Dunia bukan tujuan. Ya, dunia ini bukan tujuan. Siapa yang menjadikan dunia tujuannya sungguh merugi ya. Ya, bukankah Nabi mengatakan waktu subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat mengatakan bagaimana kalau jangan tidur di tikar kasih kasur. Nabi mengatakan mali walid dunia. Apa urusan dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karajulin karaqibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Perumpamanku dengan dunia seperti seorang sedang dalam perjalanan mampir sebentar di bawah sebuah pohon kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut ya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat, tidak salah kita mencari dunia, bahkan kita minta kebaikan dunia, tapi jangan orientasi kita adalah dunia. Dunia ini akan kita tinggalkan ya. Itu sudah kepastian ya. Saudara-saudara kita Masya Allah dipanggil oleh Allah di musim pandemi juga banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena merugi kalau seorang orientasinya adalah dunia. Silakan cari dunia tetapi tidak boleh mendahulukan dunia daripada akhirat. Kemudian
Di akhir doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qina adzabannar," jauhkanlah kami dari neraka jahanam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang menyelamatkan Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari neraka jahanam. Nabi tidak menguasai neraka dan Nabi tidak menguasai surga. Makanya Nabi minta kepada Allah agar Allah menyelamatkan Nabi dari neraka jahanam. Nabi tidak menguasai surga, Nabi tidak menguasai neraka. Ya, oleh karena Nabi berdoa, "Wa qina adzabannar," jauhkanlah kami dari neraka jahanam. Allah mengatakan, "Qul inni la amliku lakum dharra wa la rasyada. Qul inni la yujirani minallahi ahad." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku tidak berkuasa atas kalian untuk kebaikan maupun keburukan, petunjuk maupun keburukan. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Katakanlah tidak ada seorang pun yang bisa melindungi aku dari Allah. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim." Katakanlah wahai Muhammad, inni akhafu, aku khawatir dengan azab yang pedih kalau aku bermaksiat kepada Rabbku. Ya. Oleh karenanya Nabi tidak menguasai neraka dan Nabi tidak bisa mengeluarkan seorang dari neraka jahanam kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat Az-Zumar, "Afaman haqqa 'alaihi kalimatul adzabi afa anta tunqidhu man finnar?" Ya. Kata Allah, "Afa anta tunqidhu man finnar?" Apakah kau bisa menyelamatkan orang dari neraka wahai Muhammad? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Semua surga dan neraka di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah dengan kemuliaannya memberi izin kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kepada sebagian hamba-hambanya, kepada para malaikatnya untuk memberi syafaat. Tapi semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, doa berikutnya, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfir li khati'ati. Perhatikan doa ini. Allahumma ighfir li khati'ati, ya Allah ampunilah kesalahanku, wa jahli dan kejahilanku, wa israfi fi amri dan sikap berlebih-lebihanku dalam urusanku, wa ma anta a'lamu bihi minni dan apa yang kau lebih tahu tentang kesalahanku daripada aku sendiri. Allahumma ighfir li jiddi, ya Allah ampunilah aku dosa yang kesungguhanku, aku sungguh-sungguh dalam berdosa, wa hazli dan candaanku yang menimbulkan dosa, wa khata'i dan ketidaksengajaanku, wa amdi dan kesengajaanku, wa kullu dzalika indi dan semua kesalahan itu, model kesalahan itu ada pada diriku. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunilah dosa-dosa yang telah aku lakukan, wa ma akhartu dan apa yang akan aku lakukan, wa ma asrartu dan dosa-dosa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi, wa ma a'lantu yang aku tampakkan, wa ma anta a'lamu bihi minni dan apa yang kau lebih tahu daripada aku. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkau yang mengajukan, memajukan dan memundurkan, wa anta ala kulli syai'in qadir, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ini doa tentang kesalahan dalam segala bentuknya. Ya. Allah maghfir li khati'ati, kesalahan, dosaku, ketidaktahuanku, berlebih-lebihanku, kesungguhanku, hazli, ya, candaanku, kemudian ketidaksengajaanku, kesengajaanku, yang aku sembunyikan, yang aku tampakkan, subhanallah, segala model dosa, apalagi yang kurang, ya, apalagi yang kurang, ya. Di sini ada di antara doa Nabi, Allah maghfirli khati'ati, ya Allah ampunilah dosaku, wa jahli dan ketidaktahuanku, ya, wa israfi, sikap berlebih-lebihan. Kita ini terkadang berlebih-lebihan dalam banyak hal yang menjerumuskan kita dalam dosa, berlebihan dalam makanan, berlebihan dalam minuman, berlebihan dalam berpakaian, ya. Israf berlebih-lebihan. Berlebihan dalam kendaraan, berlebihan dalam misalnya rumah, ya. Banyak berlebihan, ya. Dan ini bisa menimbulkan dosa kepada kita. Kemudian di sini juga Nabi berdoa, jiddi wa hazli, ya Allah ampunilah aku dari hazli, dari candaanku. Kadang seorang bercanda menimbulkan dosa. Canda yang mengantarkan kepada menyakiti hati sesama, menyakiti hati kawan, maksudnya untuk bercanda tapi menyakiti, menyinggung hati kawan, dan sebagian kawan baper ternyata, ya, bawa perasaan, ya, dan itu sering terjadi. Candaan yang mengantarkan dosa, atau candaan, ketawaan yang akhirnya mengucapkan kata-kata dosa, ini terjadi juga, atau menjadikan bahan orang lain sebagai bahan ketawaan di antara kawan-kawan sehingga menggibahi gara-gara hazli, gara-gara apa? Candaan, ya. Oleh karenanya kata orang, candaan itu seperti garam, ya. Kalau kebanyakan enggak bagus, kalau secukupnya itu menghiasi majelis, ya. Berlebihan tidak baik, hanya mematikan hati.
Ya, la tukthiru minadh-dhahik fa inna kathratad-dhahik tumitul qulub, ya. Jangan perbanyak tertawa, sungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Akhirnya seorang berusaha menghafalkan doa ini karena semua model kesalahan kita ada di sini. Allahumma ighfirli khati'ati. Ya, Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Bahkan saya ulangi, ya Allah ampunilah dosaku, kebodohanku, sikap berlebih-lebihanku dalam urusanku, dan apa yang Kau lebih tahu daripada aku. Ini semua Engkau lebih tahu dari. Ada dosa-dosa kita mungkin merasa tidak salah, ternyata dosa. Kita lupa dosa tersebut, Allah lebih tahu, ya. Allah lebih tahu dari kita daripada diri kita sendiri. Kemudian Allah maghfirli jiddi, ya Allah ampunilah kesungguhanku, wa hazli candaanku, wa khata'i ketidaksengajaanku, wa amdi kesengajaanku. Sudah 7. Ini juga banyak kita lakukan. Kita sungguh-sungguh berdosa, ada orang sungguh-sungguh berdosa, bersungguh-sungguh. Ada sungguh-sungguh minum khamar, zina yang dipersiapkan, direncanakan sungguh-sungguh, ya. Nonton yang haram disengajain, ya. Beli tiket, pergi ke bioskop, itu kan serius berarti namanya. Berarti serius dalam bermaksiat, ya. Ya. Ada juga ketidaksengajaan, ada kesengajaan, ya. Wa kullu dzalika indi, dan itu semua ada pada diriku. Kemudian apa? Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dosa yang aku sembunyikan, ini juga banyak kita lakukan. Wa ma a'lantu, mungkin lebih sedikit yang kita lakukan, malu sama banyak orang. Wa ma ta'lamu bihi minni, dan engkau lebih tahu dosa-dosa yang kau lebih tahu daripada diriku sendiri. Setelah itu di penghujung hadis, penghujung doa, Nabi bertawassul dengan nama Allah, antal muqaddim wa antal muakhir. Engkaulah yang memajukan dan engkau yang mengakhirkan. Jadi namanya al-muqaddim al-muakhir ini adalah dua nama Allah yang namanya muzdawijan, yaitu nama yang harus bergandengan, tidak boleh dipisahkan. Sama seperti ar-rafi al-khafid, yang mengangkat dan yang merendahkan. Al-qabidul basit, yang menggenggam dan membentangkan. Ini contoh. Al-awwal akhir, yang pertama dan yang terakhir misalnya. Yang azali dan abadi. Ini nama-nama yang muzdawijan, yang harus digandengkan. Di antaranya al-muqaddim wal akhir. Kita tidak bilang nama Allah al-muqaddim, enggak. Nama Allah al-muqaddimul muakhir. Muqaddim dan muakhir, memajukan dan mengakhirkan. Apa maksudnya muqaddim dan muakhir? Memajukan, mengakhirkan, maksudnya secara sederhana itu semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memajukan seorang menjadi mulia. Allah tidak, yang memajukan hanyalah Allah, yang membuat orang mundur, misalnya tidak mulia atau tidak mendapat rezeki, hanyalah Allah Subhanahu. Seorang bisa berusaha, tapi yang membuat dia bisa maju adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa naik derajat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa membuat seorang berhasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat orang gagal juga Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menentukan. Kita cuma berusaha. Tapi muqaddim muakhir, yang memajukan, memundurkan, ya, yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa anta ala kulli syai'in qadir. Kemudian Nabi juga bertawassul dengan sifat Allah, ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Taib. Ya. Ini doa sangat indah tadi, ya. Makanya kalau kita bisa hafal bagus, ya. Lagi di dalam doa kita mengatakan dalam doa tersebut, wa kullu dzalika indi. Semua itu ada pada diriku. Dan benar, dosa kita berbagai macam model, semua model ada kita lakukan. Baik, doa berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu berdoa di antaranya, Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang itu merupakan ismatu amri, penjaga urusanku. Ismatu yaitu atasimu bihi, penjaga urusanku. Karena ini penjaga utama. Kalau agamaku rusak, selesai yang lainnya. Makanya Nabi SAW di antara doanya, beliau berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami menimpa agama kami. Musibah menimpa dunia, oke lah, ya. Tidak ada yang menghindar. Tapi jangan sampai menimpa agama. Jadi futur, tadinya rajin ngaji, enggak mau ngaji. Tadinya rajin baca Quran, enggak baca Quran. Tadinya menjaga pandangan, mengumbar pandangan, ya. Tadinya tidak mau bercanda sama cewek-cewek yang bukan mahramnya, sekarang malah bergampang-gampangan, malah godain sana genit, laki-laki jadi genit, perempuan jadi genit, dan macam-macamnya. Ini berarti berkaitan dengan agama seseorang. Tadinya sholat malam, kemudian tidak sholat malam. Tadinya semangat bersedekah, kemudian jadi pelit, ya. Ya, tadinya sering husnudzon kepada orang, sekarang jadi suka suudzon kepada orang lain, ya. Seperti itu, ya. Tadinya sering baca Quran, kemudian sekarang sering baca medsos, ya. Ini namanya musibah dalam agama.
musibah dalam agama. Tadinya bersedih kalau tidak sholat malam, sekarang mau sholat malam, nggak sholat malam, nggak ada urusan. Itu namanya musibah dalam agama. Tadinya kalau lihat orang miskin terenyuh, ingin bantu, sekarang cuek aja, mau miskin, mau menangis, mau mati, mau depan mata, cuek aja. Ini namanya musibah menimpa agama seseorang. Oleh karenanya, Nabi berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi wasmatu amri. Ya Allah, luruskanlah bagiku agamaku yang itu adalah peganganku. Pegangan ismatu amri itu pegangan urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah duniaku yang disitulah kehidupanku. Boleh, ini tadi dalil kita boleh minta dunia, sama seperti doa sebelumnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, sama. Wa aslih li dunyaya, perbaikilah duniaku allati fiha ma'ashi, di situ kehidupanku. Ya, bisnisku biar baik, ya, pegawaiku biar baik, ya. Kemudian duniaku juga, mobilku juga baik, tidak rusak-rusak misalnya, rumah juga nyaman, enggak ada masalah, ya. Enggak ada masalah, yang penting ini menjadi sarana untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Kemudian wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, dan ya Allah, luruskanlah akhiratku yang situ tempatlah aku kembali kepada akhirat tersebut, ya. Akhirat ini sangat penting, situ tempat kita kembali, ya. Maka jangan orang terpedaya hanya urus dunia, akhirat tidak dia perbaiki. Siapkanlah istana di akhirat, ya. Siapkanlah pahala yang besar di akhirat, perbanyak amal soleh sebisa mungkin. Dan saya ingatkan kita sekarang masih dalam 10 hari awal Zulhijjah, maka perbanyak amal soleh, ya. Waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan kebaikan bagiku. Ya, kita tidak minta umur panjang. Kalau umur panjang ternyata tidak ada faedahnya, hanya menambah dosa, ya. Ternyata umur panjang kita ternyata hanya menambah maksiat penglihatan, maksiat pendengaran, maksiat lisan, ya, maka itu tidak kita inginkan. Yang kita inginkan kehidupan kita menambah kebaikan kita. Maka ini secara tidak langsung membuat kita muhasabah, lihat bagaimana kondisi kita sekarang ini. Ya, bagaimana kondisi kita dibandingkan bulan lalu, dibandingkan pekan lalu, dibandingkan tahun lalu. Adakah tambahan kebaikan dalam diri kita? Ini kita berdoa kepada Allah, waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan kebaikan, sebagai tambahan amal soleh. Semakin banyak aset kita di akhirat karena kita banyak beramal soleh dalam kehidupannya. Makanya Nabi SAW mengatakan orang terbaik man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, ya. Yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan yang paling buruk adalah man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Kalau Nabi SAW, yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Dia hanya mengumpulkan bumerang yang akan menyerang dia pada hari kiamat kelak. Maka sekarang kita lihat, Masya Allah, ada orang sudah tua. Kita lihat pemandangan seperti di Masjid Nabawi. Ya, saya lihat ada orang tua, orang Afghanistan, ya, selalu di saf depan. Selalu di saf depan, di penghujung sebelah kanan, selalu di saf depan situ. Sampai tua, sampai kalau azan aja dia enggak dengar, dikasih tahu sama orang. Ya, subhanallah, umur sudah tua ini di saf pertama di Masjid Nabawi. Ajib, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang dan amalnya baik, ya. Ya, ada orang seperti itu. Ada orang Masya Allah umur panjang, mungkin 90 tahun, mungkin 100 tahun, tapi brengseknya luar biasa, ya. Nambah bumerang untuk menyerang dia pada hari kiamat kelak. Kemudian waj'al mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian sebagai bentuk istirahat bagiku dari segala keburukan. Yaitu seperti doa wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika minha ghairu maftun. Seperti doa tersebut. Ya Allah, jika kau menghendaki muncul fitnah di dunia ini, maka cabutlah nyawaku terhindar dari fitnah-fitnah tersebut. Yaitu jangan sampai kehidupan kita ini kemudian kita terkena fitnah, akhirnya tambah keburukan bagi diri kita. Kalau ternyata kehidupan kita ini hanya menambah fitnah, menambah dosa, mending kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kita sekarang di zaman fitnah, maka seorang berusaha bertakwa kepada Allah, saling menasihat satu dengan yang lainnya, suami menasihat istri, istri menasihat suami, orang tua menasihat anak-anak, ya, seperti itu, ya. Kita saling tolong menolong dalam memperbaiki kehidupan kita dan akhirat kita. Tapi ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, ini doa yang hendaknya juga kita hafalkan. Allahumma asli dini alladhi huwa ismatu amri, aslih li dunyaya lati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati lati ilaiha ma'adi, wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, wa ja'al mauta rahatan li min kulli syarr. Taib, doa berikutnya, insyaallah sudah mau habis, ya.
Doa berikutnya an Anas radhiyallahu taala anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu qol. Beliau berkata, kata Anas radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu yaqul, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Kau ajarkan kepadaku bermanfaat bagiku. Ya. Ini menunjukkan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Ada orang semakin nambah ilmu, semakin belajar, semakin ikut kajian, tapi tidak bermanfaat baginya. Dia tidak ingin ilmu seperti itu. Makanya doa Nabi, Allah manfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Kau ajarkan kepadaku bermanfaat bagiku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Jangan Kau jadikan otakku ini penuh dengan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, isinya sampah. Ya, sampah berita yang tidak ada manfaatnya, ya, hanya memenuhi harddisk yang ada di otak, yang harddisknya pun hanya sedikit, ya, cepat penuh, isinya pun macam-macam yang tidak bermanfaat. Sehingga malas baca Quran, sehingga susah untuk hafal Quran, sehingga malas untuk bangun malam. Kenapa? Karena otak sudah diisi dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Pakar dalam bidang yang tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat, oke lah. Saat saya punya usaha, silakan. Nanti punya dokter, ya silakan. Ya. Geluti ilmu kedokteran. Tapi jangan pelajari hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya di antara doa, alimni ma yanfa'uni. Alimni yanfa'uni, ya Allah ajarkanlah aku pada perkara yang bermanfaat bagiku. Artinya apa? Kalau ada ilmu yang tidak bermanfaat lewat, dilupakan. Jangan sebaliknya, ilmu-ilmu yang penting kita lupa, ilmu-ilmu yang tidak penting kita ingat. Kesalahan orang kita ingat, luar biasa. Kesalahan kita enggak ingat-ingat. Warzuqni ilman yanfa'uni, dan anugerahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Rawahun Nasai wal Hakim. Diriwayatkan Imam Nasai dan Al-Hakim dalam Mustadraknya, wa li Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi min hadithi Abu Hurairah, dalam hadis yang lain, tadi hadis Anas bin Malik, berarti syahid, ini namanya syahid. Menguat hadis sebelumnya. Dalam hadis Abu Hurairah, semisal doa yang awal tadi, namun di akhirnya ada tambahan wazidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu ya Allah, walhamdulillahi ala kulli hal, a'udzubillahi min hali ahlin nar. Pada Allah dari kondisi penghuni neraka jahanam. Itu penghuni neraka jahanam kondisinya suka bermaksiat dan yang lain, kita berlindung daripada kondisi tersebut. Ini di antara doa yang agung yang seorang berusaha untuk menghafalkannya. Jadi Ibnu Hajar dalam kitab Al-Jami', ya, di akhir dari kitab Bulughul Maram ini, dalam bab zikir wa doa, beliau memilih doa-doa yang indah yang selayaknya kita, yang pilih Ibnu Hajar rahimahullah. Maka selayaknya kita berusaha menghafal doa tersebut, ya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Atau dalam riwayat wazidni ilma, alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Ya. Jadi ini doa mengajarkan kepada kita ilmu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu tidak bermanfaat. Pertama, jadi kalau saya mau kasih tulisan, ya. Hadis ini menunjukkan ilmu ada dua. Ya. Ilmu ada dua. Bermanfaat, tidak bermanfaat. Kemudian bermanfaat ini terhadap hamba bisa dua kondisi juga, ya. Tidak dimanfaatkan oleh sang hamba, ya. Maka ilmu ini bisa jadi bumerang baginya. Bisa jadi bumerang baginya. Kemudian dimanfaatkan oleh sang hamba, itu bermanfaat baginya. Bagi sang hamba. Menambah ketakwaannya. Menambah ketakwaannya. Nah, kita bisa cek kita termasuk yang mana. Kita sudah belajar di antara kawan-kawan yang hadir, Masya Allah, sudah belajar bertahun-tahun, ya. Kalau istilah orang, ada ustadz senior, ada ustadz junior, ada juga ikhwan junior, ada ikhwan kibar, ya. Ikhwan kibar sudah ngaji lama, sudah kenal ustadz, ngaji lama, sudah Masya Allah. Tapi lihat, coba renungkan dirinya. Dia belajar ilmu bermanfaat. Dan ustadz insya Allah berilmu bermanfaat. Ilmu tidak bermanfaat, ya Allah alam dia belajar atau tidak. Tapi yang bermanfaat kalau ustadz, tapi lihat, apakah ilmu itu bermanfaat bagi dirinya? Apakah menambah ketakwaannya atau tidak? Kalau tidak menambah ketakwaannya jadi bumerang. Kata Nabi SAW, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Quran itu membelamu atau menyerangmu. Ya. Kalau kita tidak bermanfaat, repot. Nah.
Ya, hanya menambah beban kita pada hari kiamat. Maka seorang bertakwa kepada Allah berusaha untuk mencari ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, menambah ketakwaannya. Makanya kata Ibnu Qayyim, semua ilmu yang tidak menambah ketakwaan bagi seorang famadkhul, berarti bermasalah, terkontaminasi. Ya, terkontaminasi dengan riya mungkin atau ujub. Hati-hati, ini seharusnya ilmu tersebut bermanfaat, gara-gara terkontaminasi famadkhul, kata Ibnu Qayyim, terkontaminasi dengan penyakit-penyakit hati seperti riya, ujub, akhirnya menjadikan tidak bermanfaat. Ilmu semakin buat dia sombong, ilmu semakin dia mau angkuh, ya. Ilmu seterusnya ini waliyadzubillah. Maka kita berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman atau wazidni ilman, ya, warzuqni ilman yanfa'uni. Ini doa hendaknya kita sering baca agar ketika kita belajar hal-hal yang tidak bermanfaat, mudah-mudahan kita baca sesuatu tidak bermanfaat lewat cereng, tidak nyantol, ya. Yang nyantol yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat lewat, enggak hafal, enggak ada masalah, enggak hafal perkara tersebut. Ada yang orang Masya Allah detail hafal, tidak ada manfaat baginya. Baik, hadis berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam allama hadza doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Aisyah doa ini. Nabi perhatian kepada Aisyah karena Aisyah wanita yang paling dia cintai. Ketika Nabi ditanya, "Man ahabbun nas ilaik?" Siapa yang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah. Wa minar rijal, laki-laki yang paling kau cintai abuha, ayahnya. Makanya Nabi mengkhususkan doa diajarkan kepada Aisyah. Nabi juga mengkhususkan doa diajarkan kepada ayahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Baik, dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allamaha hadzal doa. Rasulullah mengajarkannya doa ini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dari kebaikan seluruhnya. Ajilihi wa ajilihi. Kebaikan yang disegerakan, kebaikan yang belakangan. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Kebaikan yang aku tahu dan kebaikan yang aku tidak tahu. Wa a'udzubika minasyarri kullih. Aku berlindung dari segala keburukan. Ajilihi wa ajilihi. Keburukan yang segera datang atau keburukan yang belakangan. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Keburukan yang aku tahu maupun keburukan yang aku tidak tahu. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dari kebaikan yang dimohon oleh hambamu dan nabimu, yaitu Rasulullah SAW. Itu Nabi banyak doa, kita minta, ya Allah, apa yang Nabi minta, berikan kepada kami, ya. Kabulkan juga pada kami. Kami juga minta seperti Nabi. Wa a'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Dan kami berlindung kepada Engkau, ya Allah, dari keburukan yang Nabi Muhammad SAW dan hambamu Muhammad SAW berlindung darinya kepada Engkau. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga. Wa ma qarraba ilahi min qaulin wa amal, dan segala amal dan perbuatan dan perkataan yang bisa mendekatkan kepada surga. Wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung dari neraka jahanam. Wa ma qarraba ilahi min qaulin wa amal. Dan aku berlindung kepada Engkau dari segala perkataan maupun perbuatan yang bisa mendekatkan kepada neraka. Aku berlindung darinya. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan, dan aku mohon kepada Engkau segala keputusan yang Kau berikan kepadaku adalah baik bagiku. Akhraja Ibnu Majah wa sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan disahihkan oleh Hakim dalam Mustadrak, ya. Hadis ini adalah doa yang luar biasa, ya. Ya, Allah min as'aluka minal khairi kulli ajili wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa a'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaihi min qaulin wa amal aw amal. A'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qaulin aw amal. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Insyaallah, ya, bisa dihafal-hafalkan nanti karena maknanya sangat baik. Itu berlindung kepada Allah, minta kebaikan kepada Allah, kebaikan yang segera atau belakangan. Kita enggak tahu, kita berdoa terkadang kebaikan Allah berikan 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya. Tapi kita minta aja. Allah tahu kapan tepat Allah berikan kebaikan kepada kita. Mungkin sekarang belum tepat. Khawatir ujub, khawatir sombong, khawatir angkuh, ya. Baru mungkin kaya dadakan, ya. Enggak kuat imannya, ya. Tapi Allah berikan, kita mohon kepada Allah kebaikan segera atau yang belakangan. Allah lebih tahu mana yang terbaik bagi kita. Kita berlindung daripada keburukan. Ada keburukan yang datang di hadapan kita, ada keburukan tidak kita sadari datang belakangan. 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya datang keburukan tersebut. Kita berlindung. Allah yang tahu tentang itu semua. Kita tidak tahu hal gaib, keburukan gaib yang mana kita enggak tahu. Keburukan masa depan, kebaikan masa depan pun kita tidak tahu. Allah yang tahu. Dan di antaranya, ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, aku berlindung dari keburukan yang Nabi SAW berlindung darinya kepada Engkau.
Aku mohon masuk surga, dan seluruh perkataan atau perbuatan yang mengantarkan kepada surga aku mohon. Dan segala perbuatan dan perkataan yang mengantarkan kepada neraka aku berlindung darinya. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, segala keputusanmu baik bagiku. Ya. Dan ini menunjukkan kita husnudzon kepada Allah. Ya, kalau kita sering doa seperti ini, kita menjadi husnudzon, berbaik sangka. Karena kita telah berdoa, ya Allah, aku mohon segala keputusanmu kepadaku. Dalam bisnisku, dalam rumah tanggaku, dalam dakwahku, dalam kerabatku, ya. Semuanya. Jadikanlah keputusanmu adalah yang terbaik bagiku. Kalau orang sering doa seperti ini, niscaya dia akan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tiap hari menjalani keputusan berkaitan dengan keluarga kita, berkaitan dengan anak-anak kita yang terkadang memilukan hati, terkadang menyenangkan, berkaitan dengan pasangan kita, suami atau istri, terkadang menyenangkan, terkadang memilukan hati, berkaitan dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan kakak adik kita, terkadang menyenangkan, terkadang memilukan hati, berkaitan dengan bisnis kita, terkadang menguntungkan, terkadang merugikan, dan yang lainnya, ya, dengan tetangga. Semua yang kau putuskan kepada aku ya Allah, jadikanlah yang terbaik bagiku. Sehingga kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalil bahwasanya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, boleh bagi kita ketika kita berdoa, kita mentafsil, memperinci doa tersebut, selama tidak sampai pada sikap berlebih-lebihan. Ya, kita memperinci, ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan. Kan sudah cukup sebenarnya. Tapi diperinci oleh Nabi, yang segera maupun yang akan datang, yang aku tahu maupun aku tidak tahu. Ini perincian. Sebenarnya kalau kita bilang, ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan, selesai. Seluruh kebaikan selesai. Tapi Nabi perinci. Nabi ajarkan kepada Aisyah untuk memperinci. Aku mohon kepada Engkau kebaikan yang segera maupun yang belakangan, yang aku tahu maupun aku tidak tahu. Ya, seperti itu. Sama keburukan yang segera atau belakangan. Dan ini terkadang kita berdoa, kita memperinci, itu baik karena menunjukkan kehinaan kita, kerendahan kita, kita perinci permintaan kita. Ya. Terutama tatkala kita merinci kekurangan kita. Kita boleh merinci kekurangan kita, kita boleh memperinci permintaan kita seperlunya, ya. Jangan berlebih-lebihan juga, ya. Sampai pada taraf berlebih-lebihan. Seperti doa, ya Allah, aku mohon kepada Engkau istana di surga yang di sampingnya ada ininya, di warna catnya warna ini, ada sungai mengalir di depan. Jadi nggak perlu bidadarinya ada sekian, ya. Nggak perlu begitu. Tak bidadari 2, ternyata tetangga bidadarinya 100 nanti. Ini tidak perlu seperti ini. Tapi perinci terkadang baik. Perinci dalam kekurangan kita seperti doanya Nabi Zakaria. Allahumma inni wa hanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imra'ati akhirah. Ya, dia sebutkan 4. Tulangku sudah rapuh. Rambutku sudah putih semua. Ya. Dan aku khawatir didikan-didikanku, bagaimana, siapa yang mengurus mereka? Wa kanat imra'ati akhirah. Kemudian istriku mandul. Sebutin 4. Perinci. Ini perincian yang bagus. Semakin diperinci, semakin merendahkan diri kita. Makanya seorang berdoa, ya Allah, aku sudah begini, tidak mampu, ya Allah. Aku sudah berusaha, aku tidak berhasil, ya Allah. Semua keputusan di tangan-Mu. Baru kita sambil nangis, kita berdoa kepada Allah, merinci kehinaan kita. Tunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam permintaan juga boleh, ya, keperincian, tapi tidak selalu, ya, karena Allah lebih tahu tentang kebaikan kita. Tapi terkadang ada perincian permohonan, boleh-boleh saja selama tidak berlebih-lebihan. Baik, hadis yang terakhir dalam Kitabul Jami' sebagai hadis penutup pembahasan kita dari Kitabul Jami'. Hadis akhraja asy-Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, kalimatani habibatani ila Rahman. 2 perkataan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman. Khafifatani ala lisani, ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Subhanallah bihamdi subhanal azim. 2 kalimat. Subhanallah bihamdi subhanal azim. Kita sudah bahas tentang subhanallah, ya, wa bihamdi subhanal azim, itu maksudnya Allah dari segala kekurangan, dari segala aib, dari segala tuduhan-tuduhan. Dan kita memuji Allah dan Allah Maha Agung. Ini dalil ada ibadah yang ringan tapi pahalanya besar, seperti zikir ini, subhanallah bihamdi subhanal azim. Dia zikir yang luar biasa. Kenapa? Ringan di lisan. Ternyata dicintai oleh Allah, ya. Allah mencintai hamba-hambanya yang soleh, dan Allah mencintai amalan-amalan soleh. Terlalu banyak dalil menunjukkan hal tersebut, ya. Habul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, misalnya. Ya, surun tudkhilu ala qalbi muslim, rasa senang yang kau masukkan dalam dada seorang muslim, contoh.
habul a'mali ila Allah adwamu huwa inqal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Ya. Nabi pernah ditanya, ayul a'mali ahabbu ila Allah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad fisabilillah. Ya, Allah mencintai hamba-hambanya. Orang soleh. Allah mencintai amalan-amalan soleh. Allah mencintai sebagian tempat seperti habul biqa ila Allah masajiduha, masjid-masjid yang paling Allah cintai ya. Di antaranya zikir Allah cintai. Subhanallah bihamdi subhanal azim, ringan di lisan, dicintai oleh Allah, tsaqilatan fil mizan. Tapi kalau ditimbang nanti berat pada hari kiamat ya. Ini menunjukkan bahwasanya sebagian amal soleh dari abstrak dirubah menjadi konkret untuk ditimbang. Itu Allah maha mampu, maha kuasa melakukan hal ini. Dan itu banyak dalilnya seperti bacalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran, fa innahuma ya'tiyani ala sahibihima yaumal qiyamah ka'annahuma ghayayatani aw ghamamatani. Ya, bahwasanya surat Al-Baqarah, surat Al-Imran datang akan menaungi pembacanya pada hari kiamat seperti dua kumpulan burung atau seperti dua awan ya yang menaungi. Jadi bacaan tersebut, amal salat itu berubah menjadi sesuatu yang konkret. Seperti orang ketika masuk dalam kuburan, maka datang kepadanya orang soleh, maka datangnya seorang berwajah tampan, kemudian bau yang harum, aroma yang wangi, maka dia bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Maka orang itu berkata, "Ana amaluka saleh." Aku adalah amal solehmu, aku adalah berbaktimu kepada orang tua, aku salat malammu, aku sedekahmu, dan selanjutnya. Ya, jadi amal bisa dirubah menjadi sesuatu yang konkret terserah Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya proses timbangan urusan Allah. Karena bagaimana cara menimbang suatu abstrak ditimbang? Kita bilang terserah Allah. Allah merubah abstrak menjadi konkret, jadi suatu seperti zat barang yang bisa ditimbang, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian kita selesai dari Kitabul Jami', dan hadis ini pula kalimatani habibatani rahman. Ini hadis terakhir yang dibawakan Imam Bukhari dalam sahihnya. Hadis terakhir dalam Sahih Bukhari, hadis ini. Hadis pertama Sahih Bukhari innamal a'malu binniyat. Yang hadis terakhir adalah kalimatani habibatani ila rahman, dari yang kita baca, dan Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala menutup hadisnya juga dengan bukunya dengan hadis ini yang ditutup dengannya juga oleh Imam Bukhari. Baik, demikian wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Oke. Pertama, apakah boleh membaca doa kafaratul majelis ketika kita selesai baca Al-Quran atau selesai kegiatan belajar mengajar pelajaran umum? Wallahu alam ya, kalau saya tidak tahu, tapi kalau apakah ada doa khusus setelah membaca Al-Quran ya. Saya sempat lihat ada klip, tapi saya belum cek tentang hadisnya. Ini karena kebodohan saya tentunya. Tapi secara umum majelis apapun kita boleh membaca doa kafaratul majelis, majelis apapun ya. Bahkan kita ngobrol, kita tutup dengan doa kafaratul majelis, apalagi majelis belajar tentu lebih utama untuk kita tutup kafaratul majelis ya. Masing-masing baca ya. Masing-masing baca ya. Jadi tidak mengapa. Tapi kalau apakah itu merupakan doa khusus untuk baca, jadi baca Al-Quran, saya tidak tahu. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jika sepertiga malam Qiyamul Lail, lebih baik memperbanyak sholat sunnah atau zikir dan doa? Kita buka dengan sholat malam ya. Kita sholat malam, dan kita tahu sebaik-baik zikir adalah Al-Quran, dan yang Quran yang paling terbaik dibaca dalam sholat malam. Quran yang terbaik dibaca dalam sholat malam. Saya ulangi, sebaik-baik zikir Al-Quran dan terbaik dibaca dalam sholat malam. Dan setelah kita sholat malam, kita sempatkan waktu untuk istighfar, karena Allah memuji orang-orang seperti wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang beristighfar di waktu sahur, kata para ulama, mereka beristighfar setelah mereka sholat malam. Mereka tidak ujub dengan sholat malam mereka, dan mereka tutup sholat malam mereka dengan istighfar. Jadi kita gabungkan, sisihkan waktu untuk sholat malam, sisihkan waktu untuk zikir istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Ustaz atas jawabannya, ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebagian saudara kita keluar bepergian umroh atau lain dari itu. Sebagian mereka atau salah satu dari mereka memerintahkan di suatu hari pada waktu pagi atau sore agar membaca zikir pagi dan sore yang berasal dari Rasulullah SAW, dan yang lain mendengarkan. Jadi satu orang membaca, yang lain mendengarkan.
Apakah hukum amalan ini, Ustaz? Kalau itu dalam rangka mengajarkan, dia tuntun untuk bisa membaca dengan baik, maka tidak, itu baik ya. Tapi bukan cuma mendengarkan. Ini zikir bukan zikir perwakilan. Masing-masing baca ya. Tapi kalau misalnya pembimbingnya menuntun, ayo dibaca dalam rangka pengajaran, tidak jadi masalah. Adapun kalau dalam rangka berzikir bersama, maka tentu tidak, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tapi kalau dalam misalnya di pondok, sering saya lihat di pondok dikumpul mereka, kemudian mereka baca zikir pagi petang bareng-bareng. Itu kalau dalam rangka pengajaran tidak jadi masalah ya. Ada waktunya. Jadi kalau sudah selesai itu masing-masing zikir bersendiri. Sama kalau pembimbing umrah tersebut hanya sekedar menuntun agar bacanya benar, ya ini tidak apa-apa tentunya. Allah alam bisawab. Kalau Ustaz, atas jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Afwan Ustaz, mohon izin bertanya, bukankah takdir seseorang telah ditetapkan bahkan 50 tahun sebelum diciptakan? Pertanyaannya, mungkin doa yang kita panjatkan bisa mengubah takdir, atau kita berserah diri sepenuhnya terhadap takdir yang telah ditetapkan? Semua takdir sudah ditetapkan dan sebab-sebabnya juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sebab ya. Sebagaimana rezeki kita sudah ditakdirkan, tapi kita kerja enggak? Kerja dong. Kalau enggak kerja ya takdirnya kita miskin. Kita mau kenyang, lapar sudah ditakdirkan. Mau kenyang ya makan. Ya. Apa sebabnya kenyang ya makan? Kalau enggak makan ya berarti takdirnya lapar. Seperti itu. Jadi sama seperti kita di antara sebab tambah rezeki dengan doa, di antara sebab banyak sebab adalah dengan doa. Maka kita tidak tahu takdir kita, tetapi takdir itu ada sebabnya. Tugas kita bukan untuk mengetahui apa isi takdir tersebut, karena tidak bakalan tahu. Tugas kita adalah menempuh sebab agar jelas apa takdir kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallahu khairan atas jawabannya, dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Oh ya, alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustaz izin bertanya, saya diajak teman saya mengikuti program 1 hari 1000 kali istighfar yang ingin saya tanyakan. Masya Allah. Apa hukum berzikir beristighfar dibatasi 100 kali, 500 kali, 1000 kali, dan adakah dari yang memperbolehkan berzikir harus sekian Ustaz? Nabi SAW berzikir istighfar, dia Nabi SAW mengatakan tubu ilallah, astaghfir rabbakum wa tubu ilaihi fa inni atubu ilaihi fil yawmi 100 marrah. Atau kama qala, kata Nabi SAW, wahai manusia sekalian, bertobatlah kepada Allah ya, dan istighfarlah. Sungguhnya aku bertobat kepada Allah dan beristighfar sehari 100 kali. Ini Nabi menyengajakan untuk mencapai bilangan 100 ya. Jadi kalau ada seorang membiasakan diri 100, boleh-boleh saja ya. Karena Nabi menyatakan demikian ya. Lebih dari itu boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian setiap hari 1000 kali, saya rasa banyak banget ya, dan kita kan harus zikir-zikir yang lain juga. Kita punya target baca Al-Quran, kita punya target untuk bertahlil, bertakbir ya. Jadi saya tidak menganjurkan mengikuti program tersebut ya. Target harus 1000 kali karena enggak ada dalilnya khusus seperti itu. Apa boleh kita beristighfar 1000 kali? Boleh-boleh saja. Tapi kalau dibuat target tiap hari, khawatir kita maksudnya dalam berzikir kepada Allah kita memvariasikan. Kita ada baca Quran, kita ada beristighfar, kita ada bertakbir, kita ada bertahlil ya. Kita punya waktu juga untuk berbakti kepada orang tua, punya waktu untuk bisnis, punya waktu untuk perhatian sama istri. 1000 itu cukup lama, 1000 cukup lama ya. Oleh karenanya saya tidak perlu untuk mengikuti hal seperti itu. Kalau kita mau berzikir 1000 sesekali, 2000 sesekali, boleh-boleh saja. Tapi kalau menjadi rutinitas akan bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah pekan depan kita lanjut, tadi sudah diskusikan sama panitia, insyaallah kita akan bahas tafsir. Mungkin tafsirnya surat Al-Maidah kemungkinan besar, tapi nanti saya diskusikan lagi sama panitia dari Masjid Al-Ikhlas. Demikian wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.